Halo semua, selamat datang kembali di saluran kami. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis aliran dalam hidrolika dan bagaimana penerapannya dalam berbagai bidang. Mari kita mulai. Hai semuanya, aliran dalam hidrolika dapat digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristiknya. Ada aliran laminar, turbulen, dan transisi. Pertama, kita akan membahas apa itu aliran laminar. Aliran laminar adalah aliran fluida yang teratur, di mana fluida mengalir dalam lapisan-lapisan paralel tanpa adanya percampuran yang signifikan antara lapisan-lapisan tersebut. Aliran ini umumnya terjadi pada kecepatan rendah dan dalam pipa-pipa dengan diameter kecil. Kita sudah mengetahui bahwa aliran laminar adalah jenis aliran fluida di mana aliran fluida mengalir dalam lapisan-lapisan paralel yang teratur, tanpa terjadi percampuran yang signifikan antara lapisan-lapisan tersebut. Karakteristik utama dari aliran laminar meliputi: yang pertama, reguler dan teratur. Aliran laminar ditandai oleh pola aliran yang teratur, di mana setiap partikel fluida yang mengikuti jalur terdefinisi dengan baik. Garis aliran bergerak paralel tanpa menyilang atau bercampur secara signifikan. Yang kedua, berkecepatan rendah. Aliran laminar biasanya terjadi pada kecepatan rendah, di mana gaya gesekan antara lapisan fluida berdekatan dominan dibanding gaya inersia. Dalam pipa atau saluran dengan diameter kecil, aliran laminar cenderung terjadi karena kurangnya ruang untuk menghasilkan turbulensi. Yang ketiga, fluks massa konstan. Pada aliran laminar, jumlah massa fluida yang melewati setiap titik dalam saluran tetap konstan sepanjang waktu. Ini karena lapisan-lapisan fluida bergerak bersama-sama tanpa adanya perpindahan lateral yang signifikan. Dalam pengaplikasiannya, aliran laminar sering ditemui dalam aplikasi biomedis, seperti aliran darah dalam pembuluh darah kecil. Selain itu, aliran laminar juga digunakan dalam percobaan laboratorium dan aplikasi industri yang memerlukan pemisahan partikel atau proses yang lambat dan terkendali. Dalam aliran darah, aliran laminar terjadi dalam pembuluh darah kecil, di mana darah mengalir dengan kecepatan rendah dan teratur. Karakteristik aliran laminar memungkinkan darah membawa nutrisi dan oksigen ke jaringan tubuh dengan efisiensi yang baik. Meskipun aliran laminar lebih mudah dipahami secara teoritis, aliran ini menjadi kurang stabil ketika kecepatan aliran meningkat. Pada kecepatan tertentu, aliran akan beralih menjadi aliran transisi dan kemudian menjadi aliran turbulen ketika energi kinetik fluida mencapai ambang batas yang cukup untuk menghasilkan turbulensi. Dalam bidang teknik sipil, aliran laminar memiliki beberapa penerapan yang penting, terutama dalam perencanaan dan rekayasa infrastruktur. Meskipun aliran laminar lebih umum terjadi pada skala mikro seperti dalam pembuluh darah, ada beberapa situasi di mana konsep aliran laminar menjadi relevan dalam konteks teknik sipil, terutama dalam aliran air atau fluida dalam sistem saluran dan pipa yang lebih besar. Berikut adalah beberapa contoh yang akan saya jelaskan mengenai penerapan aliran laminar dalam teknik sipil. Yang pertama, untuk perencanaan dan desain saluran irigasi. Aliran laminar dapat menjadi relevan dalam perencanaan dan desain saluran irigasi untuk pertanian. Pada kecepatan aliran yang rendah dan dalam saluran yang memiliki karakteristik geometri tertentu,
seperti saluran terbuka dengan aliran tenang. Aliran laminer dapat menjadi model yang tepat untuk memprediksi distribusi air di sepanjang saluran. Yang kedua, untuk perhitungan kecepatan aliran air dalam pipa. Dalam perencanaan jaringan distribusi air, perencanaan tentang aliran laminer dapat membantu insinyur untuk menghitung dengan tepat kecepatan aliran air di dalam pipa-pipa distribusi. Pada diameter pipa yang kecil dan dengan skala kecepatan aliran yang terkontrol, aliran laminar dapat terjadi. Yang ketiga, untuk rekayasa sistem drainase. Dalam rekayasa sistem drainase, terutama dalam desain saluran air hujan atau saluran pembuangan, aliran laminar dapat diterapkan untuk memahami distribusi air di dalam saluran-saluran tertentu. Hal ini memungkinkan perencanaan yang tepat untuk meminimalkan erosi dan banjir. Yang keempat, untuk perencanaan saluran pembuangan air limbah. Dalam perencanaan saluran pembuangan air limbah, pemahaman tentang aliran laminar penting untuk memastikan distribusi limbah yang efisien dan terkendali. Aliran laminar memungkinkan untuk menghitung dengan tepat laju aliran dan kemungkinan akumulasi atau deposisi limbah. Yang kelima, untuk rekayasa sistem air bersih. Dalam rekayasa sistem air bersih seperti desain penyaringan atau pemurnian air, aliran laminar dapat menjadi faktor penting untuk memastikan efisiensi proses filtrasi dan pemisahan partikel-partikel kecil dari air. Selanjutnya ada aliran turbulen dan aliran transisi. Aliran turbulen adalah aliran yang tidak teratur dan kompleks. Fluida bergerak dalam pusaran dan gelombang-gelombang yang terbentuk secara acak. Ini terjadi pada kecepatan tinggi dan dalam pipa-pipa besar. Lalu, aliran transisi adalah fase peralihan di antara aliran laminer dan aliran turbulen. Pada aliran transisi, terdapat percampuran antara sifat-sifat aliran laminer dan turbulen. Biasanya terjadi ketika kecepatan aliran meningkat. Aliran turbulen memiliki penerapan luas dalam industri, seperti dalam desain sistem penyaringan atau dalam perancangan sistem turbin hidrolik. Sedangkan aliran transisi dapat terjadi dalam pipa-pipa industri atau saluran air yang memiliki variasi kecepatan aliran. Aliran turbulen termasuk dalam desain sistem pendingin termal untuk mesin, di mana percampuran yang baik antara udara dan fluida diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pendinginan. Aliran turbulen memiliki banyak penerapan dalam berbagai bidang, terutama di industri dan teknik. Karakteristik aliran turbulen yang kompleks dan tidak teratur membuatnya menjadi subjek penting dalam rekayasa fluida. Berikut adalah beberapa contoh penerapan utama dalam aliran turbulen. Yang pertama, industri penerbangan. Aliran turbulen sangat penting dalam industri penerbangan untuk memahami perilaku aliran udara di sekitar pesawat terbang. Contohnya adalah pada sayap pesawat di mana terbentuk turbulensi di sepanjang permukaan, yang dapat mempengaruhi performa aerodinamis dan efisiensi pesawat. Yang kedua, untuk industri otomotif. Dalam desain kendaraan bermotor, aliran turbulen dipelajari untuk mengoptimalkan aerodinamika mobil dan motor. Penerapan ini membantu mengurangi gesekan udara dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Yang ketiga, untuk pembangkit listrik tenaga air. Aliran turbulen dimanfaatkan dalam pembangkit listrik tenaga air seperti bendungan dan turbin hidrolik. Pada aliran air dengan kecepatan tinggi, pembentukan turbulensi yang dapat digunakan untuk menggerakkan turbin dapat menghasilkan energi listrik.
Itu dia penjelasan mengenai jenis-jenis aliran dalam hidrolika dan penerapannya. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir dan terima kasih.